Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2. Kami mendapatkan tema kesetaraan gender dan disabilitas sosial. Kami mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu strategi pembelajaran dalam pembentukan mental siswa di SLB Harapan Bunda untuk berinteraksi dan berprestasi. Saya Trilodi Mayangsari. Saya Edo Hendrawan. Saya Marsha Perliana. Saya Aisyah Nurhasana. Saya Muhammad Zainuri. Berikut adalah video hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang berada di Sekolah SLB Harapan Bunda. Di sini kami akan melakukan sebuah project learning dari mata kuliah universitas dengan mengangkat tema strategi pembelajaran dalam pembentukan mental siswa di SLB Harapan Bunda untuk berinteraksi dan berprestasi. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara. Kami sedang berada dengan Ibu Kana dengan Bapak. Oke. Jadi di sini kami akan melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Kana. Permisi, bisa dimulai Teh Ibu? Silakan. Jadi strategi pembelajaran seperti apa sih Bu yang dianggap lebih efektif untuk penguatan mental siswa-siswi di sini? Untuk strategi yang kita lakukan di Sekolah SLB Harapan Bunda ini, memang penanganannya seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menangani siswa itu secara one on one. Jadi itu lebih efektif dan mengena untuk siswa. Karena apa? Anak autis kalau penanganannya kalau tidak secara one on one itu tidak mengena untuk siswa itu sendiri. Jadi untuk program pun kita sesuaikan dengan kemampuan siswa, meskipun usianya itu terkadang seusia anak reguler ya kemampuannya, tapi kita tidak bisa membandingkan kemampuan itu seperti anak pada umumnya. Kita ketahui anak autis itu meskipun usia 10 tahun apa itu kemampuannya seperti anak usia 3 tahun. Kalau untuk hal-hal yang sering dihadapi Bu, itu apa aja? Kalau untuk hal-hal yang kita hadapi dalam penanganan anak ini, yang sering kita hadapi ya kendalanya itu biasanya terkadang anak itu mengalami tantrum. Ya, dengan tantrum itu kita bisa menangani bagaimana kita lihat dulu ketantrumannya untuk dirinya sendiri apa orang lain. Nah, tetapi kita tidak menutup kemungkinan sebagai guru kita harus bisa menenangkan siswa itu bagaimana dengan cara kita. Nah, kita kasih sayang, pelukan. Nah, itulah menangani anak-anak tantrum seperti itu. Jadi kalau kita kebanyakan di sini itu tantrum itu untuk dirinya sendiri, tidak menyakiti orang lain, anak-anak itu. Jadi tetap kita memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang mengalami ketantruman itu. Kalau sebelum melakukan pembelajaran gitu, apa aja sih Bu yang dilakukan? Kita sebelum melakukan pembelajaran biasanya anak-anak kita ajak olahraga bersama di luar ya. Jadi untuk merefresh lah ibaratnya gitu supaya anak-anak ini tidak mudah bosan gitu. Jadi itu yang kita lakukan setiap pagi biasanya, terus kita berdoa bersama-sama baru kita melakukan pembelajaran seperti sesuai dengan program anak masing-masing. Dilakukan peraturan. Bu, tadi kan ibunya bilang tantrum gitu ya. Untuk mengembalikan moodinya anak itu gimana Bu? Mengembalikan kesenangan hatinya lagi itu gimana? Kalau anak-anak tantrum itu biasanya kita kasih waktu dulu ya, jangan nggak langsung kita kasih pelajaran, tambah marah. Jadi kita menyenangkan dirinya. Ayo kita bermain, kita ajak beraneka macam kegiatan yang bisa kita lakukan, baik itu kita ajak di luar kelas atau bermain di dalam ruang kelas. Yang penting anaknya happy dulu. Itu yang kita kasih ke anak. Jadi kalau dikasih materi langsung tambah marah. Ya. Untuk durasi itunya nggak menentu ya Bu setiap anak? Iya, tidak. Karena tergantung mood pribadi anak-anak. Dan tantrum pun itu kan dipicu dari dalam dirinya anak-anak ya, dari dalam diri. Jadi tidak bisa diprediksi anak ini tiap hari tantrum atau tidak. Dan itu juga berpengaruh pada apa yang dia konsumsi juga. Makanan contohnya.
Jadi kalau ada pantangan yang tidak boleh dimakan, terus anak itu makan, efeknya untuk dirinya anak itu sendiri. Jadi untuk habis makan itu nggak langsung sih muncul itu, enggak. Terkadang 1 minggu baru muncul kelihatan tantrumnya, baru ada yang langsung, ada yang beberapa hari. Jadi untuk kondisi setiap anak itu tidak sama. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah atau akademiknya itu apa aja Bu untuk penunjangan emosionalnya anak-anak? Kita di sini kalau kegiatan di luar kelas ya otomatis ada kegiatan vokasi. Nah, itu ada menari, ada musik, terus ada keterampilan, olahraga. Nah, itu yang menunjang anak-anak untuk biar tidak bosan menonton pembelajaran di dalam kelas. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga melakukan kegiatan outing kelas. Nah, itu di luar. Itu biasanya kita lakukan per semester itu bisa 2 kali. Untuk kurikulumnya sendiri Bu, gimana? Kita mengikuti kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya, tetapi kita sederhanakan lagi sesuai dengan kemampuan siswa kita. Jadi kita olah sendiri lagi. Selain dukungan dari sekolah atau dari ibu, bapak gitu, teman-teman, apalagi Bu yang dibutuhkan untuk anak ini, dukungan dari luar kah atau orang tua kah gitu? Kita kerjasama dengan pihak orang tua terutama ya. Jadi kita untuk mendukung anak ini saling kerjasama lah, intinya begitu. Dalam artian kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi orang tua itu harus mendukung. Jadi untuk demi perkembangan siswa-siswi kita. Jadi saling berinteraksi lah antara baik ke orang tua, guru maupun dari pihak lingkungan keluarga terutama. Itu sangat mendukung. Jadi kayak harus klop gitu ya Bu ya, nggak ada diskim. Jadi untuk pembelajaran pun begitu Mbak. Jadi nggak bisa lepas dari pembelajaran yang ada di sekolah. Di rumah pun harus diulang seperti apa yang diajarkan di sekolah. Karena pembelajaran anak autis itu harus secara kontinu, tidak bisa diputus-putus. Harus berkesinambungan. Baik itu habis dilakukan di sekolah, di rumah pun kalau sore hari dilakukan les lagi sama gurunya. Tambahan mungkin pengen tanggapan. Barangkali ada tambahan. Kalau kita pembagian kelasnya ada ruangannya masing-masing Mas. Jadi 1 kelas, 1 anak, 1 guru. Gitu. Oh ya Bu, kemarin kan sempat sama Pak Satria ditunjukin kelas masing-masing. Untuk pembagiannya kan ada anak di apa ya? Kayak Khusus di ruangan khusus, kayak untuk anak yang tantrum banget dimasukin ke sini. Itu nanti kalau seandainya anak itu di kelas itu kok udah tantrum banget, itu nanti dikemanain lagi Bu penanganannya? Gini, kalau itu kan memang kelas khusus tantrum, itu memang digunakan anak yang mengalami ketantrumannya tingkat tinggi ya. Apalagi dia mukul-mukul ruangan, dan itu bahannya sudah beda dengan ruangan lainnya. Makanya ditaruh ruang khusus. Nah, ruangan itu kan dipersempit. Karena apa? Supaya anak ruang geraknya itu biar Terbatas gitu ya, Bu. betul. Jadi anak-anak autis itu memang dikasih ruangan terbatas untuk memperkecil ruang geraknya. Itu kalau mengalami ketantruman. Kayak di sini tuh ada juga ruangan yang untuk tantrum juga yang pinggirnya dikasih seperti ini. Karena apa itu supaya anak-anak itu tidak cedera, lebih aman, dan ini kan terkadang membenturkan kepalanya itu kan, mukul-mukul ini. Jadi kalau ditaruh di luar kelas, keluasa, tempatnya lebar, tambah enggak tertangani. terkontrol. Betul. Untuk emosionalnya tambah tinggi. Ininya. Mungkin bareng-bareng sama. Untuk siswa yang di sini yang paling besar itu umur berapa? Kalau di sini usianya 14 tahun. Ya, 14 tahun.
Ini anaknya enggak masuk, besar sekali. Lagi. Ini. Besar sekali. Ya, paling besar, paling kuat, Kuat. tantrumnya paling Tantrumnya tinggi. paling tinggi. Tapi ya tidak menyakiti gurunya, cuma dirinya sendiri aja. Kalau tantrum. Duduk sayang. Ya duduk. Jauhin, jangan. Nggak boleh nak. Tangannya. Iya ibu. Oh ibu, jangan koko. Nah, Kak sopan kakinya ya. Iya besok sekolah. Iya besok Sini sekolah. tangan mana? Belajar sama siapa besok? Besok belajar sama siapa? Ya yuk belajar sama siapa? Koko belajar sama siapa besok? Kenapa? Kenapa? Oh Jason. Oh Jason pukul Koko. Maaf, nggak tahu. Maaf, nggak tahu. Cari itu dimasukin telinganya. Sampai Anika. Oh iya Bu, untuk standar kelulusannya itu gimana sih Bu penentuannya? Kalau kita standar kelulusan memang ikut kedinasan ya Mbak ya, tetap ikut kedinasan. Cuman kalau ujiannya dikembalikan ke tempat kita masing-masing, sekolah kita masing-masing gitu. Jadi untuk pembuatan soal atau apa, kita kan yang lebih tahu ya. Iya. Jadi dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk ini kelulusannya itu. Tapi kita mengikuti kedinasan. Mana? Bisa. Benar. Bu, terima kasih sudah diberikan Sama-sama, waktunya untuk ya. berbicara bersama, belajar bareng. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya mungkin. Nyantai aja. Sekian video hasil wawancara kami bersama guru di SLB Harapan Bunda Surabaya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.